kearifan terhadap lembaga-lembaga negara lain yang selama ini beberapa diantaranya dianggap memiliki kewenangan yang tanggung tapi biayanya sangat besar. Bikin lembaga harus maksimal kewenangannya, fungsinya, efektivitasnya, karena dia menghabiskan anggaran yang banyak. Juga termasuk diantaranya DPD, KY, Komnas HAM, dan lain-lain. Itu satu. Masalah yang kedua, khusus tentang DPD, kami membaca hasil survei tentang DPD. Saya bacakan saja, 70% responden berharap DPD dan DPR bersama-sama membuat undang-undang, dan 71% responden berharap DPD dan DPR bisa bersama-sama memberikan persetujuan atas APBN. Artinya, saya ingin menekankan bahwa bukan hanya konstitusi pasal 22D yang sekarang berharap apa peran DPD mewakili daerah dan masyarakat, tapi aspirasi terakhir juga seperti ini. Penting sekali ini diperhatikan karena kami sedang juga membuat tim kajian yang berkaitan dengan posisi DPD, terutama MD3 dan Undang-Undang P3. Dan saya berharap tidak berujung pada judicial review karena itu tidak terlalu elok di antara kita berperkara di MK sekalipun dibolehkan. Lalu saya langsung saja masuk, tapi tidak sama dengan Pak Laude, tapi bisa jadi melengkapi, bisa juga ada sisi lain yang baru. Tapi kata dapat saya akan bahas lebih panjang. Saya mohon koreksi dari saudara Ruhut Sitompul dan kawan-kawan yang praktek sehari-hari berpuluh-puluh tahun di pengadilan. Saya analogikan kata dapat itu seperti halnya jaksa dapat melakukan penahanan. Kata dapat melakukan penahanan tidak wajib ditahan. Tapi kalau jaksa dan polisi mau, pasti boleh. Pasti bisa dan tidak ada boleh yang melarang. Kata dapat bagi DPD mengajukan RUU inisiatif sesuatu yang tidak boleh dilarang. Karena itu hak. Saya rasa tidak ada perdebatan di sini, karena para pengacara sudah lama berdebat soal itu. Tapi apa yang terjadi, kami mengajukan berpuluh-puluh RUU yang sudah ada, tidak maksud kita menyerang atau memojokkan, enggak. Dan malah terima kasih Pak Mul mengatakan seperti ini, Pak Mul. Andai kata Pak Mul tidak mengatakan yang seperti ini, kapan saya bisa bicara? Tapi Pak Mul, di dalam prolegnas itu kan ada prinsip yang baku, Pak. Tidak boleh ada duplikasi RUU. Artinya kalau DPD mengajukan, pemerintah mengajukan, RUU-nya sama kan tidak boleh. Pemerintah dan DPD juga tidak boleh. Lalu cara mengatasinya agar hak dari DPD mengajukan RUU itu bisa dilakukan apa? Saya mengusulkan agar dalam prolegnas itu dibagi habis, Pak Mul dan kawan-kawan. Mana RUU yang menjadi bagian pemerintah, mana DPR. RUU tertentu sebaiknya prioritasnya untuk DPD, karena memang Undang-Undang Dasar mengatakan seperti itu. Dan kalau itu dibagi habis, tidak ada RUU yang tersisa dalam prolegnas, DPD juga kebagian peran, dan tidak selalu disuduhkan di daerah bahwa kalian datang ke daerah nanti juga tidak diterima oleh DPR. Sebab apa? Sekalipun MD3 dan juga tata tertib, mohon koreksi, tata tertib DPR mengatakan RUU yang dari DPD itu harus dibawa ke paripurna, dibahas di paripurna. Praktek yang ada tak sekalipun RUU kami yang jumlahnya puluhan itu dibawa di paripurna untuk diputuskan, diterima, ditolak atau diterima dengan catatan. Forum ini akan berguna sekali memperkuat MD3 agar tidak hanya mengurangi, tapi minimal sama dengan apa yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Forum ini memang agak berat kalau berbicara amandemen, tapi memaksimalkan Undang-Undang Dasar itu wajib hukumnya. Dan dalam kaitan seperti itu, kami merasa bahwa RUU yang kami buat itu wajib dibahas di paripurna untuk ditentukan nasibnya kayak apa. Para hadirin yang saya hormati, kalau duplikasi tidak perlu, dibahas tidak perlu, lalu bagaimana cara membahasnya? Pengertian ikut membahas ini wajib, berbeda dengan kata dapat. Ini imperatif sifatnya. Karena imperatif, DPD kalau tidak ikut membahas, itu salah. Tapi karena Undang-Undang MD3-nya hanya memberi peluang menyampaikan pandangan pada awal,
Dan pendapat Mini pada akhir, kami menjadi kesulitan melaksanakan prinsip Undang-Undang Dasar yang tidak perlu ditafsirkan karena ikut membahas itu tanpa ada batasan. Namanya ikut membahas berarti selama pembahasan ya ikut gitu. Tapi terima kasih kepada Komisi 2, terima kasih pada Pak Mul, karena kita sudah sama-sama berumur, Pak Mul, tidak boleh mengadili teman. RUU Jogja kita bahas dengan lebih baik. Jangan mengatakan DPR jelek, DPR kurang. Itu tidak akan membuat persoalan menjadi lebih baik. Lebih baik kami katakan, di RUU Jogja kami sudah diakomodir lebih baik, Pak. Tapi akan lebih baik kalau diakomodir sepenuhnya, begitu maksudnya. Kan begitu kira-kira. Para hadirin yang saya hormati, kalau LSI sudah mengatakan betapa penting DPD mendampingi DPR membawa aspirasi daerah dan masyarakatnya, penting saya mencatat, dari 29 perguruan tinggi bekerja sama dengan kami, Pak Mul dan kawan-kawan, itu ada 84 undang-undang yang merugikan dan tumbang tindih dengan kepentingan daerah. Antara lain undang-undang pornografi. Undang-undang pornografi di daerah tertentu perlu. Di daerah lain sangat tidak mungkin dijalankan dan itu dilecehkan undang-undang ini oleh masyarakat. Sangat dilecehkan. Di Jerman ada ketentuan yang memungkinkan warga negara saja kalau dirugikan boleh mengajukan ke MK. Kita belum punya MK yang memiliki kewenangan seperti itu. Maka penting juga dalam kaitan itu kalau ingin undang-undang itu dibuat DPR tapi hak warga negara dilindungi, MK pun perlu diperkuat dengan hak-hak seperti itu. Satu dan lain hal yang Pak Sutirta, mohon maaf. Karena ini saya tadi minta untuk singkat, padat, ya, dan jelas. Jadi jangan sampai menjadi narasumber keempat, Pak. Ya. Karena politisi nggak dibaca, ya, makanya itu. Jadi begitu, Pak. Ya, mohon maaf. Baik, terakhir, jadi kita tidak ingin mengulangi bahwa ada undang-undang yang bertentangan dengan kepentingan daerah. Terakhir undang-undang MD3, undang-undang P3 memuat pembedaan antara DPR provinsi dan kabupaten. Itu juga masalah bagi kita. Terima kasih. Selanjutnya Pak Bambang Susilo, hampir silakan Pak. Mohon Pak, singkat padat jelas. Nampaknya banyak yang mau menyampaikan